Sudono Salim alias Lim Sio Leong merupakan konglomerat ternama di Indonesia. Dia memiliki catatan perjalanan bisnis yang sangat panjang hingga dikenal dekat dengan Presiden Soeharto saat masih menjabat sebagai kolonel. Pada masa-masa awal terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara, Sudono Salim dikenal sebagai pengusaha impor cengkeh dan logistik tentara. Jaringan bisnisnya yang luas membuat Kolonel Soeharto ingin bekerja sama dengannya. Jalinan perkenalan pun terjadi setelah sepupu Soeharto yaitu Soelardi menjadi perantara pertemuan keduanya. Salim kemudian menjadi penyuplai logistik pasukan Kolonel Soeharto semasa Perang Kemerdekaan yang terjadi tahun 1945 hingga tahun 1949. Keduanya kemudian terlibat dalam relasi saling menguntungkan selama 3 dekade. Soeharto melindungi Lim dan memastikan bisnisnya berjalan lancar. Sementara Lim lewat kerajaan bisnis Salim Group menyalurkan dana kepada Soeharto, keluarga, dan kroni lainnya. Kedua pihak pun berjaya di jalannya masing-masing. Salim sukses terdaftar sebagai orang terkaya di Indonesia, sedangkan Soeharto juga sukses memegang kuasa di tanah air. Namun kejayaan keduanya tiba-tiba hancur sekejap dalam waktu beberapa hari saja, tepatnya pada bulan Mei tahun 1998. Salim diketahui sukses membangun 3 kerajaan bisnis di 3 sektor, antara lain perbankan, yaitu Bank Sentral Asia atau BCA, bangunan berupa Indosmen, dan makanan yaitu Bogasari dan Indofood. Namun, itu semua perlahan rontok saat memasuki krisis tahun 1998. BCA menjadi yang terparah. Sejarawan M.C. Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern terbitan tahun 2009 menyebut, selama masa krisis, nasabah menarik dana secara massal dan besar-besaran. Ratusan orang rela antri berjam-jam untuk menguras seluruh tabungannya. Kondisi ini membuat BCA yang tidak lagi dipercaya masyarakat terancam bangkrut. Semua rangkaian krisis ini mencapai puncak pada bulan Mei tahun 1998. Kedekatan dengan Soeharto rupanya menjadi malapetaka bagi Salim kala itu. Munculnya sentimen anti-Soeharto buntut meluasnya krisis ekonomi ke kemelut politik menjadi pukulan telak bagi Salim. Rakyat yang mengetahui kedekatan keduanya menjadikan Salim sebagai target sasaran. Ini terjadi usai unjuk rasa beralih menjadi kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei tahun 1998. Hari itu, Jakarta dan sekitarnya dilanda kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran terhadap rumah, bangunan pertokoan, dan banyak kendaraan. Aksi ini dilakukan oleh massa yang sudah terprovokasi. Mereka menyasar bangunan dan kendaraan milik orang Tionghoa, bahkan menargetkan orang Tionghoa itu sendiri. Gemma Borde dalam kekerasan anti-Tionghoa di Indonesia tahun 1996 hingga tahun 1999, terbitan tahun 2013, menjelaskan munculnya sentimen rasial terhadap Tionghoa disebabkan karena ada stereotip bahwa mereka patut dibenci hanya karena kaya raya dan dekat dengan penguasa Soeharto. Dan tokoh sentral yang melekat dengan deskripsi itu adalah Sudono Salim. Richard Borsuk dan Nani Chang dalam Lim Sio Leong dan Salim Group tahun 2016 mengungkapkan meski dijadikan target amukan massa, Sudono Salim, istri, dan beberapa anaknya yang sedang berada di Amerika Serikat menemani Salim yang bakal operasi mata. Di Jakarta hanya ada Antoni Salim yang bekerja di Wisma Indosmen Jalan Sudirman. Antoni kala itu sampai tidak berani pulang ke rumah bapaknya di kawasan Roxy, sebab kerusuhan massa juga menyasar permukiman warga Tionghoa. Dikhawatirkan jika Salim berdiam diri di rumahnya, dia bisa kehilangan nyawanya. Prediksi itu kemudian benar terjadi, karena pada tanggal 14 Mei, Antoni menerima kabar kalau rumah bapaknya didatangi sekelompok pemuda bertampang mengancam, bersenjatakan jerigen bahan bakar dan berkakas. Mereka ingin masuk ke rumah mewah Lim. Antoni tidak berkutik, dia segera memerintahkan satpam untuk mempersilahkan massa masuk merusak rumahnya ketimbang dihadang dan terjadi pertumpahan darah.
Setelah beberapa menit melakukan itu, asap hitam dengan cepat membumbung tinggi dari kediaman Salim. Di jalanan, foto Salim dilempari batu dan dibakar oleh massa yang marah. Melihat situasi Jakarta yang sangat parah, Anthony langsung berpikir untuk pergi meninggalkan kantornya. Dia takut kalau kantornya bakal bernasib sama seperti rumahnya. Dia lantas pergi ke Bandara Halim untuk menuju Singapura memakai pesawat jet pribadi. Dari sanalah Anthony memantau perkembangan bisnisnya selama masa-masa sulit itu. Setelah kerusuhan Merdeka dan Soeharto akhirnya lengser, BCA mengalami kerugian paling parah. Tercatat ada 112 cabang rusak yang terdiri dari 17 kantor terbakar habis, 26 cabang dirusak dan dijarah, dan 75 cabang rusak tetapi tidak dijarah. Lalu, ada 150 ATM yang dirusak dan diambil uang tunainya hingga menelan kerugian 3 miliar rupiah. Selain BCA, Indofood juga mendapat serangan. Pabriknya yang ada di Solo dijarah dan dibakar hingga menelan kerugian 42 miliar rupiah. Pusat distribusinya di Tangerang juga hancur dijarah massa. Hanya Indosmen yang masih bisa bertahan. Meski begitu, pukulan telak terjadi di kerajaan bisnis sektor perbankan. Seminggu setelah Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei tahun 1998, BCA diambil alih oleh pemerintah karena kondisi keuangannya semakin berdarah-darah tak tertolong. Pemerintah lewat Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN resmi menjadikan BCA sebagai BTO atau Bank Taken Over. Pengambil alihan ini bertujuan untuk menolong BCA agar tidak jatuh terlalu dalam. Sejak itulah, BCA tidak lagi menjadi milik keluarga Salim. Richard Borsuk dan Neni Chang menyebut untuk menghidupi kembali mesin-mesin kekayaannya, Salim hanya mengandalkan Indofood. Kini, 25 tahun setelah kejadian memilukan itu, bisnis keluarga Salim mulai berjaya. Bisnisnya pun tidak hanya Indofood, tetapi juga merambah sektor migas, konstruksi, dan perbankan.